Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, ikhwati fillah, bapak-bapak, saudara-saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di majelis yang mulia ini. Dan pada kesempatan malam hari ini sedikit yang hendak kita sampaikan setelah pada pertemuan yang lalu kita sampaikan mengenai keutamaan-keutamaan dari solat yang wajib kita ketahui. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan sampaikan mengenai adab-adab ketika kita menuju masjid dan ketika kita masuk masjid untuk melaksanakan solat. Hal ini perlu kita ketahui sehingga akan menjadikan kualitas amal ibadah solat yang kita laksanakan itu akan semakin bertambah besar. Maka di antara adab-adab ketika kita menuju masjid dan masuk ke dalam masjid, yang pertama yaitu menutup aurat, memakai pakaian yang baik dan sopan. Jadi dianjurkan bagi setiap muslim ketika mendatangi masjid, yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa taala, untuk mendirikan sholat, agar mereka berhias diri, memakai pakaian yang bersih, menutup aurat dan sopan, sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 31 di sana dikatakan, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Dan di dalam ayat ini bahwa yang namanya zina itu adalah pakaian yang baik, yaitu pakaian yang menutup aurat, dan juga pakaian yang baik, yang indah. Menurut sebagian pendapat para ulama, seperti Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan walihadhil ayah wa ma warada fi maknaha minas sunnati yustahabbut tahammulu indas shalah wala siyama yaumal jumu'ati wa yaumal aidi wattibu li'annahu minaz zinah. Jadi ayat ini dan juga dalil-dalil yang semakna dengan ayat ini
itu artinya maknanya bahwa disukai setiap kali hendak sholat itu untuk berhias, terutama ketika hari Jumat dan hari raya, dan disukai memakai wewangian karena itu termasuk zinah, termasuk hiasan ketika kita menuju rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama. Kemudian yang kedua, menghindari aroma tak sedap pada tubuh dan juga pada pakaian. Jadi bagi seorang muslim, sebelum mereka berangkat menuju masjid, bagaimana hendaknya mereka memperhatikan kebersihan dan aroma tubuhnya. Dan di antara perkara yang perlu diperhatikan itu adalah makanan yang dikonsumsinya. Bagi mereka orang-orang yang makan jenis-jenis makanan yang memberikan aroma yang tidak nyaman, seperti bawang merah atau bawang putih atau yang lainnya, maka hendaknya mereka membersihkan diri mereka terlebih dahulu sebelum berangkat menuju masjid. Tujuannya agar orang-orang yang mereka hendak melaksanakan sholat di masjid itu nanti tidak terganggu dengan baunya yang menyengat. Dan barang siapa yang mereka mengganggu orang-orang yang sholat, maka sejatinya dia telah mengganggu malaikat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man akala suman au basolan fal ya'tazilna au liya'tazil masjidana wal yaqut fi baitihi. Barang siapa yang makan bawang merah atau bawang putih, hendaknya menjauhi kami atau menjauh dari masjid kami, dan hendaknya dia berdiam di rumahnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan juga dijelaskan di dalam riwayat yang sama, man akalal basola wasuma wal urasa fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adda mimma yata'adda minhu banu Adam. Barang siapa makan bawang merah, bawang putih atau bawang bakung, janganlah sekali-kali mendekati masjid kami, karena sesungguhnya malaikat terganggu dengan sesuatu yang membuat anak Adam terganggu. Ini hadis riwayat Muslim. Ini tentang bau aroma yang tidak sedap. Dan ini juga berlaku untuk bau-bau yang lain, bukan hanya bawang merah, bawang putih, bawang bakung ya, tapi juga jenis-jenis makanan-makanan yang menimbulkan aroma tajam, yang itu bisa mengganggu orang yang sedang sholat di dalam masjid. Dan Imam Ibnu Rajab, beliau menjelaskan bahwa alasan dilarangnya seseorang mendatangi masjid karena itu akan mengganggu ya, bau yang tidak sedap tadi yang menempel di tubuhnya atau di pakaiannya,
itu akan mengganggu orang-orang yang sholat di dalamnya. Dan ketika manusia pun terganggu, maka begitu pula nanti malaikat itu akan terganggu dengan bau tersebut. Ini yang kedua. Jadi Islam sangat-sangat memperhatikan permasalahan semacam ini. Bagaimana seorang muslim itu hendaknya tidak mengganggu orang lain, sampai dalam masalah aroma, bau badan dan pakaian yang dikenakannya. Kemudian yang ketiga, berjalan menuju masjid dengan khusyuk, tenang dan tidak terburu-buru. Jadi dianjurkan bagi orang-orang yang hendak menuju masjid, hendaknya mereka berjalan dengan khusyuk, dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Karena jika seseorang dia berangkat menuju masjid dengan hati yang tenang, tidak tergesa-gesa, maka dia akan mendapatkan keadaan yang siap ketika dia hendak menghadap Rabb-nya, menghadap Tuhannya. Dan itu akan lebih mudah untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat ketika kita tidak tergesa-gesa, tidak tergopoh-gopoh. Berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza uqimatis shalah fala ta'tuha tas'auna waqtuha tamshuna alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Apabila sholat telah didirikan, maka janganlah mendatanginya dengan tergesa-gesa. Jadi tidak perlu lari-lari, terburu-buru ya. Datangilah dengan berjalan tenang. Apapun yang kalian dapatkan, maka sholatlah. Dan apapun yang tertinggal, maka sempurnakanlah. Jadi ketika kita mendatanginya, bagaimana kita tidak tergesa-gesa, apa yang kita dapatkan kita ikuti, yang luput kita sempurnakan. Jadi nggak perlu kita lari-lari. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Demikian pula nanti dalam riwayat Abu Qatadah, dia berkata, bainama nahnu nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam id sami'a jalabata rijalin falamma shalla qal ma sya'nukum qalu istajalna ila shalah qala fala taf'alu idza ataitumus sholata fa'alaikum bisakinati fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Jadi ketika kami sholat bersama Nabi, beliau mendengar suara orang-orang gaduh yang tergesa-gesa gitu ya. Jadi ketika Nabi sedang sholat ya, terdengar suara gaduh. Maka setelah selesai sholat, beliau pun bertanya, ada apa dengan kalian? Maka mereka menjawab, kami terburu-buru mendatangi sholat. Jadi pating gedebuk gitu ya datangnya itu. Maka beliau pun bersabda, janganlah berbuat demikian. Jika kalian mendatangi sholat, maka datangilah dengan tenang. Apapun yang kalian dapatkan dalam sholat, maka sholatlah. Dan apapun yang tertinggal,
sempurnakanlah. Jadi tidak perlu kita terburu-buru, tergesa-gesa. Ini hadis riwayat Bukhari. Dan hikmah dari perintah Nabi untuk berjalan dengan tenang tatkala menuju masjid itu karena seseorang yang berjalan menuju masjid, dia sesungguhnya sedang dalam keadaan sholat. Orang yang berjalan menuju masjid itu sesungguhnya sedang dalam sholat. Sebagaimana dalam satu riwayat dikatakan, fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila sholat fahuwa fi sholah. Sesungguhnya salah seorang dari kalian jika menuju untuk sholat, berjalan ke masjid untuk melakukan sholat maksudnya, maka dia dalam kondisi sholat. Sehingga nanti pahala itu sudah mulai sejak itu. Sehingga kita tidak perlu tergesa-gesa, terburu-buru, berlari-lari ya. Udah qomat gitu. Kemudian berlari-lari, tidak seperti itu. Tapi berjalanlah dengan tenang. Itu tadi hadis riwayat Muslim. Sehingga ketika seseorang menuju sholat, bagaimana dia memperhatikan perkara ini. Satu hal yang harus dijauhi, yaitu tergesa-gesa, terburu-buru. Sebagaimana ketika kita sedang sholat itu tidak boleh terburu-buru, ketika kita berjalan menuju tempat sholat itu pun juga tidak boleh terburu-buru. Adapun misalnya sampai terlambat, kita ketinggalan, kita sempurnakan ya. Sholat duhur misalnya kita cuma dapat 1 rakaat, gak apa-apa. Yang ketinggalan itu nanti kita sempurnakan ketika telah selesai, sehingga kita tidak boleh tergopoh-gopoh menuju tempat sholat. Ini yang ketiga. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yaitu bersegera untuk menuju masjid ketika sudah datang waktunya. Karena termasuk satu perbuatan yang disukai oleh Rasulullah itu adalah berlomba-lomba dan bersegera menuju masjid. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, di mana Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa saffil awwali, summa lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu, walau ya'lamuna ma fi tahjiri lastabaku ilaihi, walau ya'lamuna ma fil atamati wasubhi la atauhuma walau habwan." Seandainya orang-orang mengetahui pahala yang ada di dalam adzan dan shaf pertama ya, dalam adzan dan shaf pertama, maksudnya kalau seandainya orang-orang itu mengetahui kebaikan dan pahala yang besar ya, yang didapatkan di dalam amalan, yaitu adzan, mengumandangkan adzan dan shaf pertama gitu. Jadi ini merupakan suatu amalan yang nanti pahalanya sangat besar. Summa lam yajidu illa ayastahimu, kemudian mereka itu tidak bisa menemukannya, tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan cara taruhan, mengundi gitu ya. Niscaya mereka akan melakukannya. Dan apabila mereka mengetahui pahala besar menuju sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba
Dan seandainya mereka mengetahui pahala besar di dalam sholat isya dan sholat subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekalipun harus dengan merangkak. Ini hadis riwayat Bukhari. Dan Ibnu Battal beliau menyebutkan yang dimaksud dengan shaf awal itu adalah berlomba-lomba untuk mendatangi masjid. Karena orang yang bersegera mendatangi masjid untuk sholat di awal waktu atau menunggu waktu sholat, maka meskipun dia tidak sholat di shaf pertama, itu lebih baik daripada orang yang datang terlambat ke masjid dan dia berada di sholatnya itu di shaf pertama. Artinya yang menjadi titik tekannya di sini bersegera, berlomba-lomba untuk lebih dahulu. Dan nanti ada satu keutamaan bagi mereka orang-orang yang menunggu sholat, yang itu tercatat sebagai amalan sholat. Jadi kalau seandainya kita datang lebih awal dan kita menunggu sampai sholat ditegakkan, maka menunggunya kita itu tercatat sebagai amalan dalam sholat ini. Ini yang keempat. Yang kelima, membaca doa ketika berjalan menuju masjid. Jadi dianjurkan bagi orang-orang yang berjalan menuju masjid itu untuk mengisi waktu perjalanannya itu dengan berzikir, mengingat Allah ataupun berdoa. Di antara doa yang dituntunkan oleh Nabi ketika seorang berjalan menuju masjid, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah, jadikan cahaya di dalam hatiku, wa fi basori nuran, dan juga di dalam penglihatanku cahaya, jadikanlah cahaya di dalam penglihatanku, wa fi sam'i nuran, dan juga di dalam pendengaranku cahaya, wa an yamini nuran, dan juga jadikanlah cahaya di sebelah kananku, wa an yasari nuran, dan juga cahaya di sebelah kiriku, wa fauqi nuran, dan juga jadikanlah cahaya di atasku, wa tahti nuran, dan juga cahaya di bawahku, wa amam nuran, dan juga cahaya di depanku, wa khalfi nuran, dan juga cahaya di belakangku, waj'alli nuran, dan jadikanlah cahaya untukku. Kita minta kepada Allah agar diberikan cahaya di hati kita, di penglihatan kita, di pendengaran kita, di sebelah kanan kita, kiri kita, depan kita, kemudian belakang kita, bawah kita, atas kita, agar kita dijadikan untuk kita itu cahaya. Jadi bagaimana Rasulullah membaca doa ini ketika beliau keluar dari rumah menuju masjid, ketika hendak menunaikan sholat subuh. Ini yang dibaca oleh Rasulullah. Jadi kalau kita sudah hafal, kita baca itu. Selain dikir-dikir seperti ketika keluar rumah itu,
bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang berikutnya lagi membaca doa ketika masuk dan keluar masjid. Jadi dianjurkan bagi seorang muslim yang hendak memasuki masjid untuk membaca doa yang telah dituntunkan oleh Nabi. Berdasar hadis yang diriwayatkan oleh Abu Humaid atau Abu Usaid, ya, dia berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, idza dakhala ahadukumul masjida falyaqul Allahumma ftah li abwaba rahmatika wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jadi apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah dia berdoa, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Dan apabila dia keluar, hendaknya membaca doa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Atau di dalam riwayat yang lain juga di sana dikatakan, idza dakhala ahadukumul masjida fal yusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa liyaqul Allahumma ftah li abwaba rahmatika wa idza kharaja fal yaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jadi apabila seorang dari kalian masuk masjid, hendaknya mengucapkan salam kepada Nabi, ya. Jadi kita mengucapkan salam, ya, kepada Nabi, kemudian berdoa Allahumma ftah li abwaba rahmatika. Dan apabila keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jadi ini tentang doa-doa yang bisa kita baca. Atau dalam riwayat yang lain juga ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah, di mana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As dari Nabi, annahu kana idza dakhalal masjida qala a'udzu billahil adzim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Jadi beliau ketika masuk masjid mengucapkan, aku berlindung kepada Allah yang maha agung dan kepada wajahnya yang maha mulia dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari gangguan setan yang terkutuk. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Kemudian yang berikutnya lagi, mendahulukan kaki kanan ketika masuk. Jadi di antara adab berkaitan dengan masjid yaitu mendahulukan kaki kanan ketika masuk, kemudian mendahulukan kaki kiri ketika keluar. Berdasar hadis yang diriwayatkan Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhut tayammun fitana ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi suka memulai dari sebelah kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan lain sebagainya. Di dalam seluruh keadaannya, yang baik-baik itu dimulai dengan yang kanan. Atau dalam riwayat Anas bin Malik, minas sunati idza dakhaltal masjida antabda'a birijlikal yumna wa idza kharajta antabda'a birijlikal yusra. Jadi di antara tuntunan Nabi adalah engkau masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan dan keluar mendahulukan kaki kiri. Kemudian
Yang lainnya lagi sholat tahiyatul masjid setiap kali masuk masjid. Jadi dianjurkan bagi seorang muslim setiap kali masuk masjid untuk mendirikan sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Dan yang ini yang disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Sholat ini tidak wajib, tetapi sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang ditekankan berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Qatadah. Rasulullah bersabda, idza dakhala ahadukumul masjida falyarka rak'ataini qabla ayyajlisa. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaknya sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Dan itu nanti bisa digabungkan dengan sholat qobliyah, sholat rawatib. Jadi kalau misalnya sholat subuh, kita cukup sholat 2 rakaat dengan niat sholat tahiyatul masjid, kemudian juga sholat sunnah fajar. Itu cukup 2 rakaat. Itu nanti ketika niatnya banyak, maka itu pahalanya lebih besar. Jadi tahiyatul masjid sekaligus sholat qobliyah itu bisa, karena sama-sama sholat sunnah. Sehingga karena memiliki jenis yang sama, itu bisa digabung. Tapi kalau si jenisnya beda, wajib dengan sunnah nggak bisa digabung. Ini sholat tahiyatul masjid. Kemudian duduk dan menunggu waktu sholat. Jadi ketika sudah sampai di masjid, kita sudah melaksanakan sholat tahiyatul masjid, kemudian kita duduk di dalam masjid menunggu waktu sholat. Dan itu memiliki keutamaan tersendiri berdasarkan hadis Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, fa idza dakhalal masjida kana fis shalah ma kanatis shalah hiya tahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaqulun Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi malam yu'di fihi malam yuhdis fihi. Jadi apabila dia masuk masjid, maka dia tercatat dalam keadaan sholat selama dia tertahan untuk mendirikan sholat. Jadi setelah kita melaksanakan sholat, kita diam, ya, menunggu ditegakkannya sholat. Dan malaikat berdoa untuk salah seorang dari kalian selama dia berada di tempat sholat. Para malaikat berdoa, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dosanya, ya Allah terimalah tobatnya selama dia tidak berhadas, artinya tidak batal wudhunya. Insya Allah ini keutamaan duduk menunggu sholat, ya. Jadi ada keutamaan mendapat doanya malaikat, yang kita tahu doanya malaikat itu mustajab. Dia makhluk yang tidak pernah berbuat dosa. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita memperhatikan hal ini? Dan masih ada adab-adab yang lain, tetapi karena waktu saya tidak bisa menyampaikan semuanya pada kesempatan malam hari ini, ya. Di antaranya boleh merebahkan diri di dalam masjid. Jadi boleh nanti rebahan, dalil-dalilnya mana, bahkan nanti juga boleh tidur di masjid, ya. Tidak melakukan transaksi jual beli
dan mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Kemudian tidak mengeraskan suara ketika berada di dalam masjid. Kemudian tidak menjalin jari jemari ketika berada di dalam masjid. Artinya menunggu misalnya seperti ini. Ya, ini juga dihindari ketika kita seperti ketika sedang khotbah, kadang-kadang kita duduk sambil tangan itu seperti ini. Ini dihindari. Ya, menyalakan jari-jari ini. Karena ini nanti bisa mengundang tertidurnya kita. Maka diupayakan untuk menghindari tadi menyala-nyalakan jari. Kemudian boleh bercakap-cakap masalah dunia yang ringan. Jadi berbicara tentang masalah dunia dengan teman-temannya misalnya boleh. Boleh makan atau tidur di masjid. Kadang-kadang ada makanan, snack dan lain sebagainya boleh. Kemudian tidak keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan. Jadi kalau sudah adzan berkumandang, kita sudah masuk dalam masjid, tidak keluar dari masjid kecuali ada hajat, kebutuhan yang memang sangat. Nah, itu diantara adab-adab yang perlu kita perhatikan ketika kita berjalan dan masuk ke dalam masjid. Ini bapak-bapak, saudara-saudara yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf kami tidak bisa sholat isya berjamaah di sini karena ada jadwal nanti nggak cukup waktunya. Kita akhiri majelis kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.